warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Bapak Setiawan, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa buat. Sudah selesai. Baik, terima kasih Bapak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian dan semangat kalian dalam belajar hari ini, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Silakan berdiri. Baik, silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Sudah sholat duha tadi ya? Sudah dipakai pecinya semua? Bukunya sudah ada di atas meja semua? Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Pasya, kemudian Azura, Valen. Ketua kelas kita tidak hadir ya hari ini. Farah. Siapa lagi? Satu lagi? Oke. Semuanya teman-teman kita pada sakit ya? 5 orang ini ya. Ada Fadil, Azura, kemudian Dev, Faradiba, Tasya, dan juga Stephen. Baik, kita doakan semoga teman kalian lekas sembuh sehingga cepat kembali berkumpul dengan kalian menambah ilmu pengetahuan di sekolah. Amin. Baik. Oke, untuk melatih konsentrasi kalian, kita main sebentar ya. Permainannya cukup kalian ikuti apa yang Bu Sarah katakan. Ya. Depan, ikuti depan, atas, samping, kena temennya ya. Kemudian bawah, ikuti apa yang Bu Sarah katakan. Ya. Depan. Masih ada yang nggak konsentrasi. Depan. Oke. Bawah. Baik. Atas. Oh benar, atas. Dada, coba dada. Oke. Stop. Masih oke, baik. Udah konsentrasi semua. Masih lagi semangat ya. Masih semangat ya belajarnya ya. Baik, minggu lalu kita belajar tentang apa ya, Nak? Geografi. Betul, teks biografi. Ada yang ingat nggak apa yang kita pelajari minggu lalu? Penawaran. Pengajuan. Biografi Achilles. Biografi Ki Hajar. Di LKPD-nya kita belajar apa? Biografinya B.J. Habibie. Iya, minggu lalu kita belajar itu
bagaimana kita mencari apanya? Karakter unggul tokohnya. Betul. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Minggu ini kita juga masih mempelajari teks biografi, bagaimana cara kita meneladani karakter unggul tokoh tersebut. Boleh dibaca Dava tujuan pembelajaran kita hari ini? Dalam menerapkan model problem based learning, peserta didik dapat mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kalian cukup mencari karakter unggulnya dan bagaimana cara kamu meneladani tokohnya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kita belajar ini apa sih, Nak? Untuk meneladani hidup, untuk meneladani tokoh tersebut kali ya. Bagaimana di dalam kehidupan kita bisa meneladani tokoh tersebut. Seperti Ki Hajar Dewantara. Kemarin Ki Hajar Dewantara concern di bidang apa tuh? Pendidikan. Mungkin kalian bisa mengikuti jejak beliau juga yang suka dengan pendidikan. Kemudian kalian mungkin nanti menjadi menteri pendidikan. Bisa mencerdaskan anak bangsa. Itu ya harapannya, manfaatnya kita mempelajari ini. Baik, bagaimana cara kita mencari karakter unggul tokoh tersebut? Minggu lalu kita sudah belajar. Dari apanya? Karya-karyanya, lagi pandangan hidup, banyak ya dari semuanya itu bisa kita teladani si karakter tokoh tersebut, terus bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bu Sarah akan tampilkan video ini tokohnya tokoh perempuan, emansipasi perempuan. Sudah tahu ya siapa? Siapa tokoh emansipasi perempuan? Eva Kartini. Nah, untuk hari ini kalian amati video tersebut, kemudian kalian cari karakter unggulnya untuk kamu tentukan bagaimana cara kamu meneladani tokoh tersebut. Silakan diamati. Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang salah satu pahlawan kemerdekaan nasional dan pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara, yaitu R.A. Kartini. Setiap tanggal 21 April, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. R.A. Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolah elit Hindia Belanda yang membuatnya fasih berbahasa Belanda, di saat sebagian besar wanita pribumi tidak dapat berbahasa Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarangnya bersekolah karena usia Kartini sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu. Sejak saat itu, Kartini menghabiskan waktunya di rumah dan mulai menulis surat kepada sahabat Belandanya, Rosa Abendanon. Selain mengirimkan surat kepada teman-teman Belandanya, Kartini juga mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah wanita di Belanda.
Ia juga mulai membaca koran Eropa tentang wanita-wanita di Eropa dan membaca buku-buku berbahasa Belanda seperti buku yang ditulis oleh Louis Couperus, Max Havelaar, dan Multatuli. Pada tahun 1898, Kartini berhasil memperkenalkan ukiran Jepara ke Eropa dengan mengirimkan karya pengrajin Jepara ke pameran nasional karya wanita di Den Haag. Hal ini menjadi pembuka perkembangan seni ukir Jepara. Karena keberhasilannya di pameran tersebut, setahun kemudian Kartini mendirikan bengkel ukir di belakang pendopo kabupaten dan menerima pesanan dari Jepara, Belanda, dan negara lainnya. Pada tanggal 12 November tahun 1903, di usianya yang 24 tahun, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyo. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini untuk membangun sekolah wanita. Di tahun yang sama, bersama Rukmini saudaranya, ia membuka sekolah untuk anak-anak gadis di pendopo. Sekolah ini mengajarkan berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, menggambar, dan kerajinan tangan. Setahun kemudian, tepat pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan anak satu-satunya. Namun, 4 hari kemudian, ia meninggal dunia di Kabupaten Rembang. Sahabatnya Abendanon lalu mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini, dan pada tahun 1911 ia membukukannya dalam bahasa Belanda. Setahun kemudian, Abendanon dan orang-orang yang sepemikiran dengan Kartini membentuk sebuah komite dan mendirikan Yayasan Kartini. Yayasan tersebut berhasil membangun sekolah wanita pertama yang bernama Sekolah Kartini di Semarang. Di tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini dalam versi Melayu dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Bukunya juga mulai ditranslasi ke bahasa lain untuk mengingatkan sejarah perjuangan Kartini. Pada tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan Eka Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan hari lahir Kartini yaitu 21 April sebagai Hari Besar Nasional. Dan pada tanggal 30 Maret tahun 1975, Museum Kartini didirikan di Jepara. Museum tersebut berisikan benda-benda peninggalan Kartini dan juga warisan budaya. Fakta unik lainnya, nama Kartini juga dijadikan nama jalan di Belanda. R.A. Kartini mengajarkan kita bahwa dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Oh, aku paham sekarang. Baik. Baik, kalian sudah mengamati video tadi. Dari video tersebut, karakter
unggul apa yang dipunya oleh Raden Ajeng Kartini? Adi boleh jawab, silakan. Dia memiliki sifat giat belajar, pekerja keras, gigih, dan pantang menyerah, serta sabar dan tabah saat mengalami musibah. Baik. Dari yang disampaikan Adin banyak ya karakternya yang bisa kita teladani. Ada gigih, pantang menyerah, kemudian sabar dan tabah. Nah, dari beberapa tersebut, kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, kira-kira menurut Phil, kegigihan seperti apa sih yang bisa kamu implementasikan dalam kehidupan pribadi kamu? Kegigihannya ya? Lebih giat belajar. Lebih giat belajar lagi. Baik, kalau dari sabar dan tabah itu di bagian mana ya, Din? Bagian dia putranya meninggal ya? Oke, dari yang sabar dan tabah diimplementasikan dalam kehidupan kamu seperti apa? Ada yang mau jawab? Buyung? Karakter tabah dan sabarnya tokoh tersebut kalau diimplementasikan di kehidupan pribadi kamu, ada yang lain? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Selain Adin nih, selain Adin mungkin. Puput? Puput bisa jawab? Atau oke Alex, silakan Alex. Sabar dalam mewujudkan mimpi. Sabar dalam mewujudkan mimpi. Baik, itu ya dua contoh saja ya, dua contoh dari karakter unggulnya tokoh R.A. Kartini, gigih dan juga sabar dan tabah. Nah itu semua karakter itu tadi sebenarnya bisa kamu implementasikan dalam kehidupan kamu. Apa yang dikatakan Alex dan juga Phil itu sudah benar. Bagaimana sih kita meneladani tokoh tersebut dari pantang menyerah nih? Misalnya kamu gagal dalam nauzubillah ya kalau misalnya tidak naik kelas atau hal yang lain deh, jangan tidak naik kelas. Oke, mungkin kamu pernah mau cita-cita masuk mana kita ini arahnya? Ini aja deh nilai ya. Nilai yang kamu punya, kamu pengennya nilai 100, tapi ternyata karena kamu males belajar, nilaimu 70 misalnya kan. Ternyata itu nilai yang tidak baik atau gagal di situ ya, kurang memuaskan buat kamu. Nah, bagaimana caranya supaya kegagalanmu itu bisa menjadi suatu keberhasilan di kemudian harinya? Tentu dengan dia belajar setiap hari, diatur pola belajarnya. Sebelum tidur mungkin belajar dulu atau tidur lebih awal, subuhnya bangun lebih cepat untuk belajar seperti itu. Itu cara kita meneladani karakter unggul si tokoh, gitu ya. Kalau R.A. Kartini dia punya dia punya julukan sebagai tokoh emansipasi wanita perempuan, karena dia memang saat zamannya dia perempuan itu bahkan ditampilkan video tadi itu bahwasanya umur 12 tahun itu sudah layak menikah zaman dahulu gitu. Tapi dia nggak mau, dia maunya dia mau berkarya dulu, dia mau melakukan sesuatu dulu. Tapi ya paksa orang tua dia menikah akhirnya ya kan. Tapi walaupun dia menikah dia tetap mewujudkan mimpi-mimpinya. Artinya walaupun kita perempuan ya, jangan takut untuk bermimpi meskipun nanti kita akan menjadi ibu rumah tangga. Karena tadi yang dia bilang ya, karena di tangan ibulah masa depan anak itu di tangan kita nih sebagai perempuan, masa depan anak itu akan bergambar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oh, aku paham sekarang. Ya. Baik. Kalau tidak ada, kebetulan sudah sesuai kelompoknya yang Bu Sarah bagikan minggu lalu ya. Sudah. Nah, Bu Sarah bagikan LKPD. Ya, Bu Sarah bagikan LKPD. Di LKPD-mu ini nanti kamu kerjakan secara berkelompok seperti yang Bu Sarah sampaikan tadi. Cari karakter unggul tokohnya, kemudian bagaimana cara kamu meneladani tokoh
tersebut. Sudah paham ya? Buyung, tolong bantu bagikan satu orang satu ya. Kurang? Cukup? Cukup Buyung? Terima kasih. Silakan dikerjakan, waktu kita 10 menit cukup ya, sampai pukul 10 lewat 5. Sampai pukul 10 lewat 5. Ya, cukup ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Boleh pakai gawaimu, tapi gunakan gawaimu secara baik. Cara bijak ya. Waktu istirahat untuk kelas 11 dan 12 telah selesai. Kita silakan kembali kepada anak-anak beberapa kelas ke masing-masing. Dan akan kita akan melanjutkan pembelajaran. Memasuki jam pelajaran keempat. Bisa jawab? Siap, bisa. Silakan. Bagaimana kelompoknya Raffi? Dikerjakan bersama-sama, namanya kelompok. Bareng-bareng.
Keisha gimana kalau sudah selesai nih, Mak? Baik.
kelompoknya. Silakan. Silakan dimulai kelompok Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang teks biografi berjudul Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia. Perkenalkan, sebelum saya memulainya, perkenalkan nama saya Muhammad Alexander Bajawa. Nama saya Muhammad Nurhidin Putra. Nama saya Andrika Ratida. Yang pertama, karakter unggulan cinta tanah air. Cara meneladaninya, saat mengikuti upacara bendera tidak berbicara sendiri atau tidak bermain-main dengan teman di sebelah saya, serta belajar dengan giat untuk membangun negeri yang lebih baik. Yang kedua, karakter unggulannya pantang menyerah. Cara meneladaninya selalu berusaha walaupun terus gagal dan tidak akan menyerah sampai usaha yang dilakukan berhasil. Yang ketiga, karakter unggulnya adalah rendah hati. Cara meneladaninya belajar dengan giat dan mempertahankan nilai. Jika nilainya rendah, saya akan meningkatkan nilai tersebut. Jika sudah tinggi atau sudah sempurna, saya akan mempertahankannya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain cukup, sudah bagus ya? Sudah bagus, sudah bagus. Sudah bagus kelompoknya Alex ya? Baik, silakan ditutup. Sudah tidak ada yang bertanya, maka saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Archiles, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang teks biografi Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia. Yang pertama, karakter unggul. Perkenalan dulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salaga Achilles. Nama saya Deva Sabandra. Nama saya Alia Rahma. Saya Mayalia. Yang pertama, karakter unggulnya cinta tanah air. Cara meneladaninya, menjaga nama baik Indonesia, mencintai tanah air dengan menghargai, menghormati, serta membaca sejarah, contohnya sajak yang telah dibuat oleh Chairil. Yang kedua, saya akan mendengar, mencatat, dan mempelajari serta akan berlatih untuk tidak takut dalam bahasa asing agar bisa memotivasi banyak orang seperti Chairil Anwar. Jika seperti dia, kita juga bisa membangunkan nama Indonesia melalui kebijakan yang telah dibuat. Saya mungkin. Yang ketiga, ada berani mencoba. Saya akan bersikap berani untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena jika dapat mencoba hal baru, kita tidak akan lagi
menggelegar. Untuk saat ini buku yang dia itu dikenal dengan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kata singkat tapi sangat bermakna. Cukup, silakan ditutup. Tidak ingin bertanya lagi, saya rasa saya akan akhiri pilkada sama kami presentasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya Bu Yu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Khairul Anwar, penyair legendaris di Khairul Anwar, penyair legendaris Indonesia. Bahasa Indonesia legendaris ya, buat legendaris. Karakter unggul yang pertama, berani. Cara meladani, kita harus berani dalam membuat sebuah keputusan dan kita harus berani dalam mencoba hal-hal baru. Karakter unggul kedua, cinta tanah air. Dan cara meneladani dengan cara menghargai jasa para pahlawan, menjaga persatuan dan kesatuan terhadap sesama dan lain-lain. Yang ketiga, menulis yang berbakat. Dengan cara membaca dan menjadikan karyanya ini untuk memotivasi kita. Ketika keempat, berbahasa dengan cara sengaja memperhatikan terlebih dahulu dari bahasa dan membaca atau mendengar. Apakah ada yang ditanyakan? Sebentar. Seorang bel. Waktu istirahat kelas 10. Nila mau bertanya? Silakan. Apa saja karya puisi Salah satu karya puisinya itu yang berjudul Aku, Sendiri, Sia-sia, dan Kehidupan, dan banyak lagi. Apakah ada yang bertanya? Silakan Iqbal. Bagaimana cara meneladani kita tanah air di kehidupan sehari-hari? Dengan cara menghargai jasa para pahlawan. Cukup. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompoknya anak adik. Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Juliana Putri. Saya dari Tanah Fisika. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks biografi yang berjudul Khairul Anwar, penyair legendaris Indonesia, dan akan menganalisis cara meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat pantang menyerah. Sifat pantang menyerah dapat kita lakukan dengan cara tidak berkecil hati saat mengalami kegagalan dan terus berjuang hingga mendapatkan sesuatu yang ingin kita raih, seperti saat mendapatkan nilai yang buruk di kelas. Kami akan terus berusaha belajar dengan giat hingga mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, bekerja keras. Sifat bekerja keras dapat dilakukan dengan cara
pahlawan menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, multilingual, cara meladani, memperlancar bahasa Indonesia dan mempelajari bahasa selain bahasa Indonesia. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, aku ya. Mengapa kamu terinspirasi oleh film Anwar? Izin menjawab, karena dia membuat karya-karya yang sangat menginspirasi bagi kehidupan dan juga dia memiliki sifat-sifat yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Cukup? Bagaimana cara mengatasi bahasa slang di lingkungan sekolah? Bahasa slang, bahasa gaul ya. Dengan cara memperkuat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cukup? Terima kasih. Saya belum selesai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok kira banget silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil kerja kami tentang teks biografi Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Ramadan Ahmad Yusa. Saya Abdul Fakih Putra. Saya Asma Ramadhani. Yang pertama, karakter unggul menginspirasi banyak orang. Cara meneladani dengan prestasi yang kita punya atau yang bisa kita raih. Karakter unggul yang kedua adalah multilingual, multi bahasa atau lebih dari 2 bahasa. Dengan mempelajari cara meneladaninya dengan mempelajari bahasa-bahasa negara lain yang diinginkan atau internasional untuk menambah wawasan bahasa. Karakter unggul yang ketiga adalah perjuangan. Kita sebagai pelajar perjuangannya melalui pendidikan, yaitu dengan cara melawan kebodohan, dengan cara belajar dengan giat, begitu dan pantang menyerah. Karakter unggul yang keempat, inovasi, mencoba dan mengembangkan hal-hal baru, menemukan ide-ide baru dan percaya diri. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberi komentar? Saya ingin bertanya. Khairil Anwar ini kan penyair legenda. Seharusnya karyanya itu banyak. Salah satu yang kalian pernah baca itu. Binatang galak. Aku mau 2000 tahun lagi. Karena rawan kasih. Baiklah. Saya ingin bertanya, menurut kalian apa yang dimaksud dengan multilingual? Multilingual adalah bahasa multibahasa lebih dari 2 bahasa atau dikenal juga dengan plurilingual. Kemampuan berbicara lebih dari 2 bahasa atau lebih. Bahasa apa yang sudah kalian pelajari selain bahasa Indonesia? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pikir Rami? Tutup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 menyaksikan hasil kajian kelompok kami tentang Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia. Kelima, pendirian yang kuat, percaya pada kemampuan diri, mampu menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan baik, dan jangan menggunakan perkataan orang yang hanya bisa menjatuhkan kita. Yang ada menjadikan hal baik apa yang Anda lakukan dalam kegiatan sehari-hari? kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, tidak ada kesempatan pertanyaan. Kelompoknya dapat setiap silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami dudukkan di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks biografi judulnya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia. Sebelum menjelaskan hasil presentasi kami, perkenalkan saya Muhammad Abdul Setiawan. Cara mengadaninya membuat karya-karya yang dapat memberi semangat bagi banyak orang untuk membangun negara yang semakin maju. Yang keempat, seorang panutan. Cara mengadaninya bisa memberikan solusi, memiliki banyak wawasan dan banyak hal, prestasi dan kreatif. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara kita untuk menginspirasi orang lain? Orang pencapaian diri yang luar biasa menjadi contoh tindakan yang baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Meski gagal dalam suatu hal, bukan berarti kita tidak bisa memperbaiki. Terus belajar dan semangat. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tepuk lagi buat kelompok yang terakhir. Oke, Iqbal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Iqbal Rando. Saya Budi Prasetya. Satu, berendah hati dan tidak sombong. Cara mengenalinya, hal yang bisa teladani yaitu dengan cara merendahkan diri kepada Allah, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, bergaul dengan lingkungan yang positif, dan jangan selalu merendahkan orang lain. Dapat menguasai berbagai bahasa. Hal yang dapat kita teladani atau kita lakukan yaitu menanamkan komitmen dalam diri, banyak mendengar, mencatat, lalu mempelajari. Bisa kita belajar juga melalui gadget, kamus, dan lain-lain. Ada Silakan. Menurut kalian, gimana cara untuk melestarikan kebudayaan bangsa? Misalnya yang banyak nanti. Silakan kelompoknya. Menjawab, dan itu mengikuti persatuan dan kesatuan bangsa. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Bagaimana cara kalian mempertahankan bahasa Indonesia di saat kita juga harus menguasai bahasa asing? Menjawab dengan cara mengutamakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari walaupun kita menguasai bahasa asing. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semua kelompok sudah maju ya. Alhamdulillah. Baik, dari yang sudah kalian tampilkan semuanya sudah benar, karakter unggul tokohnya, kemudian bagaimana cara kita meneladaninya, banyak sekali ragam jawaban dari kalian. Nah, dari yang sudah saya sampaikan, Bu Sarah mau kasih bunga mawar ya, kalau di TikTok itu udah bagus banget ya, bunga mawar buat kelompoknya Alex. Karena kelompoknya Alex tadi nggak ada pertanyaan dan sudah bagus. Kemudian jawaban Alex, suaranya Alex pun dan teman-teman itu terdengar, gitu kan? Tidak diam-diam di depan itu juga mereka tidak menutup wajahnya seperti ini, tapi dia menampakkan wajah cantik dan gantengnya. Ya, jawabannya juga sudah bagus. Selamat ya buat kelompoknya Alex, Atika dan juga Nurihan. Boleh tangan buat kelompoknya Alex. Dari apa yang sudah kita pelajari, semuanya tentang karakter unggul, semua karakter unggul dari tokoh tersebut bisa kita implementasikan ke kehidupan nyata kita. Salah satu yang nyata banget yaitu dengan giat belajar. Dengan giat belajar kamu bisa meraih semua mimpi-mimpimu, mimpi apapun yang kamu miliki. Mungkin kamu mau menjadi dokter, mau menjadi mungkin seperti Khairil Anwar, penyair gitu kan, yang puitis, atau yang lain halnya, lain sebagainya. Misalnya tadi ada Khairil Anwar cinta tanah air nih, katanya cinta tanah air dengan melestarikan budaya bangsa gitu kan. Si puisi itu termasuk budaya yang kita punya ya.
puisi karya Hairil Anwar itu. Nah seperti itu. Nah dari apa yang kita pelajari ini, menurut kalian apa yang kalian dapatkan? Setelah mendapat Oke, silakan Bu Yu. Tunjuk tangan dulu Bu Yu. Besar kaget. Silakan. Setelah mendapatkan pembelajaran hari ini, saya bisa mencontoh karakter baik tokoh dalam belajar. Iya, Masya Allah. Bisa mencontoh karakter baik tokoh dalam pembelajaran. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Cukup itu ya? Kayak karena materi kita terkait itu, semua karakter itu bisa kita implementasikan. Jangan lupa semua yang karakter unggul tokoh punya itu bisa meresapkan hati kalian dan bisa menjadi tolak ukur kalian ke depannya, ya. Tetap semangat karena mereka juga dulu lahir di zaman penjajahan yang banyak juga masalah-masalah. Kalau kalian masalahnya kecil banget kayaknya ya. Tidak perlu mempertahankan Indonesia, tidak perlu memperjuangkan Indonesia kan? Ada lagi yang belum jawab? Rama? Dan? Ramadan? Silakan Ramadan. Saya dapat memahami pembelajaran ini dengan baik dan kondusif karena banyak memotivasi saya untuk lebih semangat dan lagi dalam mengembangkan karakteristik dari diri saya, rasa cinta tanah air dan menggapai cita-cita. Masya Allah, alhamdulillah, semuanya dapat pembelajaran hari ini bisa kamu implementasikannya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita masih mempelajari teks biografi terkait struktur dan juga kebahasaannya. Silakan kalian baca sebanyak-banyaknya tokoh-tokoh yang ada di Indonesia dulu deh yang banyak ini yang udah kita pelajari, kemudian yang belum kita pelajari silakan dibaca untuk referensi belajar kamu, referensi motivasi kamu dalam kehidupan. Gitu ya. Sebelum menutup pembelajaran silakan dapat berdoa. Pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bapak. Baik, Bu Sarah tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi